Halo, pada video ini saya akan menjelaskan satu fitur yang baru saja dirilis oleh tim Creative Trader bulan Juli 2026. Tools ini bertujuan untuk memberikan informasi penting dalam sebuah saham yang tentunya bagi saya pribadi, bagi banyak orang, tentunya akan sangat mempengaruhi keputusan kita untuk membeli atau tidak membeli satu saham kayak gitu. Jadi bagi teman-teman yang udah nonton podcast, sudah mengikuti kami atau bahkan udah ikut workshop yang kami adakan, tentunya mengerti ada informasi-informasi penting dalam satu saham yang perlu kita miliki, atau orang-orang bandarmologi mengatakan ini fundamental baru sebuah saham. Apa itu fundamental baru sebuah saham? Tentunya nggak ada lagi hubungannya sama laporan keuangan, sama ada atau tidaknya perusahaan, atau profit, loss, dan lain-lain, karena itu sudah terbukti fundamental sudah mati. Bahkan Warren Buffett pun mengatakan bursa saham udah karena arena judi, seperti arena judi, karena memang fundamental memang sudah mati. Kita tahu saham-saham terbaik di negeri ini, saham-saham yang naik paling tinggi, itu tidak ada hubungannya sama laporan keuangan baik, laporan keuangan buruk, dan lain. Bahkan kita juga tahu saham-saham yang paling banyak membuat investor Indonesia nyangkut adalah dua saham dengan fundamental terbaik, BBCA dan BBRI. Pertanyaannya, kalau fundamental sudah mati, apa yang kita jadikan pegangan? Apa yang perlu kita jadikan pegangan bahwa saham ini aman untuk dipegang atau bahaya untuk dipegang, terutama dalam jangka menengah apalagi panjang? Karena fundamental sudah mati. Kita tahu saham fundamental bagus bisa membuat jutaan orang nyangkut ternyata. Seperti jadi kalau Anda pelajari, sekarang ini udah era baru di mana ada begitu banyak data yang tersebar, dan salah satunya yang data tersebar adalah data kepemilikan. Karena saya percaya, saya sudah melihat ratusan ribuan buktinya bahwa saham-saham yang masih dimiliki oleh orang yang kuat, orang yang punya duit, orang yang punya kekuatan menaikkan harga saham, itu akan baik-baik saja. Terlepas dia ada kantornya atau tidak, fundamentalnya ada atau tidak, nggak masalah. Kita lihat tahun 2025 lalu di masa kejayaan IHSG, saham-saham non-fundamental jadi saham-saham terbesar di Indonesia. Bukan karena fundamentalnya bagus, bukan karena fundamentalnya buruk, tapi karena pemiliknya menaikkan harga sahamnya, para konglonya dan lain, dan pergerakan pemilik, kepemilikan, pergerakan pemilik atau struktur kepemilikan saham tersebut itu sangat berdampak untuk kita menilai apakah saham tersebut bagus, layak dipegang. Layak dipegang artinya apa? Ownernya aja masih pegang, ownernya aja masih beli. Atau kepemilikan sahamnya HSC, misalnya salah satu list yang baru dirilis oleh bursa kita, HSC, saham-saham terbaik di negeri ini adalah ownernya aja masih punya 90%, sementara ownernya salah satu orang terkaya di Indonesia. Wajar dong harga sahamnya dinaikkan. Wajar dong dia punya uang untuk menggoreng harga sahamnya, ya sangat wajar. Itu era bursa saham yang baru. Seperti itu. Jadi tools ini tujuannya untuk membantu kita mendeteksi hal tersebut. Semua informasi yang tersebar di berbagai website, di berbagai misalnya informasi free float, SID, kepemilikan 1%, pergerakan big player setiap harinya, pemegang saham, struktur kepemilikan, semuanya kami plot di satu saham. Dan menariknya, tools ini adalah tools pertama kali yang kami buat, yang kami rilis untuk umum. Umumnya kami buat banyak tools itu semuanya buat alumni workshop yang udah ikut workshop karena butuh understanding untuk menggunakan tools tersebut. Tapi ini untuk umum, yang bagi teman-teman bahkan ada versi free-nya yang limited yang bisa Anda akses. Seperti itu. Jadi tujuannya itu untuk menggabungkan berbagai informasi. Dan toolsnya ini sudah dibuat web base. Kami masuk era baru di mana tools kami semuanya akan dipindahkan ke web, seperti itu. Di mana misalnya BBRI. BBRI, apa informasi penting di BBRI? Tentunya market cap-nya 413 miliar. Oke, 413 triliun, sorry. Oke, Scriplus BBRI ada 43% dari total saham. Jadi sahamnya hanya 46,81% yang ada di bursa saham. Itu artinya Scriplus.
Sisanya itu dimiliki negara, tidak bisa dijual, tidak bisa dibeli. Terus ada jumlah pemegang saham, ada 729.000 KTP yang pegang saham ini. Artinya apa? Artinya saham ini sudah memakan korban dalam tanda kutip sekitar 700.000 orang nyangkut di saham BBRI. Jadi luar biasa, ini salah satu saham yang paling banyak memakan korban di bursa kita. Terus dari 729.000 ini KTP ini, SID ini rata-rata orang pegang berapa? Rata-rata setelah kami orang pegang 223 lot dengan average 60,9 juta. Jadi kalau Anda termasuk salah satu nyangkuters BBRI, jumlah saham BBRI yang nyangkut di tangan Anda 60,9 juta, totalnya nilainya artinya ya nilai saat ini ya, bukan nilai Anda beli. Mungkin Anda belinya 300 juta, sekarang tinggal 60 juta ya, itu udah nasib masing-masing. Cuman nilai saat ini 60,9 juta. Jadi itu rata-rata orang nyangkut. Ini level yang wajar, level indikator pahlawan bursa. Ya memang mayoritas yang nyangkut di sini pahlawan bursa, fundamentalis dan lain-lain seperti itu. Tapi di sisi lain, apakah saham BBRI ini masih dalam kondisi aman? Bisa dibilang masih aman. Kenapa? Karena siapa pemilik BBRI di bursa saham? Pemiliknya adalah asing. 50,3% saham BBRI di bursa saham adalah asing. Terus Danantara mana? Danantara ada di bawah sini kalau Anda lihat. Danantara Asset Management, jumlah lotnya itu 0%. Kenapa? Karena sahamnya tidak ada di bursa saham. Itu hanya wujud aja kepemilikan negara. Dulu dimiliki negara, sekarang kan udah dikasihkan ke Danantara. Ini Danantara punya hak 62,66% terhadap dividen dari BBRI. Tapi Danantara punya saham nggak? Enggak. Danantara beli saham nggak BBRI? Enggak. Jadi naik turunnya saham BBRI ditentukan oleh foreignnya ini. 56,30%. Kayak gitu, 56,30% kepemilikannya. Jadi artinya apa? Saham BBRI, saham kepemilikan asing di BBRI masih sangat-sangat banyak. Tapi ironisnya terus turun nih dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni terus turun, dan sekarang tinggal dari Mei ke Juni aja itu turun 2,33%. Jadi tadinya 5,8an, sekarang tinggal 5,6%. Ini foreign total. Ada juga yang lebih penting adalah asing yang namanya tidak terlihat. Jadi di antara, kalau Anda lihat kepemilikan BBRI, ada Employees Provident Fund. Apa itu Employees Provident Fund? Ini salah satu fund manager Malaysia atau Singapura saya lupa, yang memang punya nyangkut di banyak saham blue chip di negeri ini. Itu ada ini, dia salah satu pemegang saham BBRI. Kayak gitu, kalau Anda lihat, Anda bisa klik, tinggal lihat masuk ke ini saham yang dimiliki Employees Provident Fund Board. Ini dia punya portfolio 26 triliun, punya 20 saham dan lain-lain. Kayak gitu. Oke, kita balik ke memahami strukturnya ya. Jadi Malaysia Employees Provident Fund ini dia punya 1,12% saham BBRI. Jadi kalau mereka jual beli, transaksinya akan tercatat. Cuma kalau ini Anda lihat, ini nggak ada transaksi di Malaysia Provident Fund. Ini berarti dia nggak beli, nggak jual. Ini biasanya investor pasif. Yang aktif adalah hidden foreign player, karena kepemilikannya turun. Anda lihat di sini di bulan Mei ke Juni kepemilikannya turun 2,3%, kepemilikan asing, tapi Malaysia Provident Fund malah beli. Jadi yang jual siapa? Adalah active player, foreign active player yang jual beli, yang goreng saham, yang ngejatuhin saham, yang guyur itu MSCI dan lain-lain. Investor asing itu identitasnya disembunyikan, tidak terlihat, tidak muncul di sini. Yang di sini ada BPJS Jaminan Hari Tua, ada INA, ada Danantara, tapi investor asing yang 53% tidak terlihat. Jadi inilah indikator bandar asing yang memegang saham BBRI. Bandar asingnya ngapain? Dalam sebulan dari Mei ke Juni jualan 2,45%. Jadi masih terus jualan. Nanti di awal bulan Agustus keluar data baru, kita lihat lagi nih sepanjang bulan Juli mereka jualan berapa. Dari 2,45% asingnya jual, bandarnya jual. Siapa yang beli? Yang beli bisa siapa? Satu, kita lihat pembelinya ada ini.
Employees Provident Fund Board. Ini pada ini dia beli 878.000 lot. Tapi bukan cuma dia yang beli, masih banyak yang dijual. Yang beli bisa reksadana lokal, institusi lokal. Tapi sayang BPJS Ketenagakerjaan nggak tercatat melakukan pembelian nih. Jaminan hari tua nggak lakukan pembelian. Ternyata mayoritas yang beli adalah investor retail pahlawan bursa. Kenapa? Ini bisa dilihat dari data investor retail pahlawan bursa yang naik 2,04%. Jadi 2,45%-nya dijual bandar asing, 2%-nya diserap sama retail atau pahlawan bursa. Jadi seperti sering saya katakan bahwa fund manager, orang-orang hebat, institusi itu nggak mau beli BBRI gitu. Karena mereka juga tahu fundamental udah mati. Cuma yang mau beli BBRI ya kembali lagi pahlawan bursa, investor retail, fundamentalis dan lain-lain. Terlihat BPJS nggak mau beli dan Antara nggak beli. Kemudian yang mau beli cuma mayoritas dari 2,45% jual, 20%-nya dibeli oleh retail. Jadi kurang lebih, dan di sini ada lihat ini persentasinya 50,38%-nya hidden big player, retailnya 22,6%, 22,5%, non retailnya investor lokal non retail ada 2%. Kurang lebih seperti itu sih gambarannya itu kepemilikan BBR. Dan Anda tentunya bisa ganti-ganti. Misalnya Anda lihat saham yang aneh-aneh, misalnya saham DCII gitu. DCII menarik nih, yang punyanya cuma 1.000. Secara perusahaan DCII ini lebih besar dari BBRI kan. BBRI market cap-nya 413 triliun, sementara DCII itu lebih besar. 430 triliun. Tapi yang punya saham DCI cuma 1.000 orang. Rata-rata cuma punya 3 lot. Saham ini dikuasai oleh Salim Group. Jadi saham seperti ini, pemegang saham terbesar di bursa saham siapa? Pak Antoni Salim sendiri. Jadi saham ini tentunya fundamentalnya siapa? Ya Pak Antoni Salim. Kita nggak tahu ini perusahaan apa, ngapain sehari-hari. Tentunya itu bukan urusan. Tapi yang pasti Pak Antoni Salim peduli dengan saham ini. Kepemilikan investor retail cuma 0,05% dan tidak berubah di bulan Mei. Seperti itu DCI. Misalnya Anda penasaran Pak Antoni Salim punya saham apa lagi, Anda klik. Dia punya BBCA, tapi di BBCA tentunya dia nggak menguasai, dia punya MTEK, Pak Denet, dan lain-lain. Misalnya gini, kita balik nih, misalnya tools ini bisa kita lihat di, misalnya kita mau lihat kepemilikan Pak Lokeng Hong gitu. Misalnya beberapa dari Anda masih pakai fundamental jadul itu ya. Maksudnya Anda lihat Pak Lokeng Hong, kita lihat Pak Lokeng Hong, ini saham-saham yang dimiliki Pak Lokeng Hong. Kayak gitu, dia melakukan pembelian nih, dia hijau semua, dia melakukan pembelian 12.000 lot di BMTR, 171.000 lot di SIMP, bahkan sepanjang bulan Juli kita bisa deteksi nih transaksi Pak Lokeng Hong, dia banyak borong saham SIM, GJTL, ABBM, DILD, GJTL kayak gitu. Jadi Pak LKH mungkin sedang mencoba menyelamatkan atau menaikkan harga-harga saham yang dimilikinya gitu. Jadi pembelian Pak LKH semua yang tercatat adalah saham-saham yang dia miliki kayak gitu. Dia terus menambah porsi sepanjang bulan Juli. 6 Juli dia beli SIMP sebanyak senilai 480 juta kayak gitu. Ini transaksinya beli 9.000 lot. Terus dia terakhir beli ABMM pakai CC, pakai broker CC buy, dia belinya cuma 10 juta ya. Cuma 10 juta DLD nyicil lah, mungkin keuangan juga tentunya sudah seret ya bagi fundamentalis zaman sekarang. Seperti itu. Oke, ini juga ada toolsnya lagi, ringkasan IHSG gitu. Di sini saham-saham penting, saham-saham terbesar di IHSG ada kepemilikannya foreign name, itu foreign yang ada catatan nama, umumnya passive investor. Foreign hidden itu misalnya BBCA 201T-nya itu foreign hidden. Foreign yang ada namanya itu nggak ada memiliki BBCA. Non retailnya punya 37 triliun, lokal non retail, retailnya punya 54 triliun sampai BCA. Jadi reksadana, asuransi, BPJS segala macam itu total kepemilikannya cuma 37 triliun, lebih kalah dari kepemilikan kita para pahlawan bursa yang nyangkut di sini. Seperti itu. Ini juga ada komposisinya yang bisa Anda pelajari. Ini komposisi IHSG, total nilai IHSG di bulan Juni itu 6.340 triliun.
kayak gitu. Ini total nilai saham Script Plus ya, bukan saham-saham yang nggak ada di bursa. Juga ada tab konglomerasi. Ini ada konglomerasi yang terbaik sebulan terakhir, ini di bulan Juli. Konteksnya paling baik SSI Group, itu dia naik 34%, market cap-nya secara average harga sahamnya naik 42%. Bakri Group ini diupdate sepanjang bulan berjalan, ini konglomerasi terbaik dalam 1 bulan kayak gitu. Ada Bakri Group kayak gitu. Misalnya kalau Bakri Group, Anda mau lihat nih Bakri Group. Nah, Bakri Group dia BRMS, ini kepemilikan big player, hidden big player, retail dan lain, SID-nya. Juga ini pergerakan Bakri Group. Pergerakan Bakri Group banyaknya dia banyak di energi, BNBR, ALII, ini saham-saham dalam Bakri Group yang banyak dijual dan dibeli. Anda bisa pelajari satu-satu tentunya kan. Misalnya Anda klik MDIA, masuk ke sini kayak gitu. Anda lihat lagi retailnya berapa persen, apakah ini bagus, seperti itu. Ada balik lagi ke konglomerasi, bisa SSI Group juaranya. Dia pegang 3 saham, film, NSSR, LCO. Kita lihat dia sangat aktif mengurus sahamnya sepanjang ini. Inilah fundamental yang sebenarnya yang bisa naikin harga, yang bisa nurunin harga adalah yang punya duit, yang punya saham, bukan yang baca laporan keuangan. Itu fakta di bursa kita kayak gitu. Jadi inilah tools-toolsnya, juga Anda bisa mencari misalnya Danantara gitu. Danantara, Anda lihat Danantara, sahamnya 0 semua, berarti dia belum punya saham saat ini, mungkin baru mantau-mantau doang, coba-coba pakai akun demo ya, kita nggak tahu lah ya. Seperti itu. Dan antara atau siapapun gitu, siapapun misalnya Pak Prayogo Pangestu, dia ada transaksi bulan Juli di BRPT, ada 3 sahamnya BRPT, TEPI, Acuan, kayak gitu, semuanya bisa dipelajari. Jadi kurang lebih seperti inilah tools dari dashboard kepemilikan saham konglomerasi. Jadi kedepannya masih ada banyak fitur-fitur baru yang kami mau rilis di sini. Dan teman-teman yang mau mengakses ini, linknya bisa saya tulis di bawah. Ini BEI 1%.net Lead Up. Jadi ini kalau Anda mau versi gratisnya, Anda tinggal klik di sini, Anda bisa masuk ke versi basicnya. Seperti itu. Kalau Anda mau berlangganan, Anda bisa tinggal daftar di sini. Ini paketnya kami buat sangat terjangkau. Saya tahu indeks ekonomi, dalam indeks IHSG kami buat harganya sangat terjangkau, 3 bulan 250.000, 12 bulan 750.000 dan seterusnya. Kurang lebih ininya. Anda kalau mau, Anda tinggal daftar di sini, langsung transfer ke rekening ini. Nanti Anda ID dan passwordnya Anda masukkan ke sini, setelah 12 jam account Anda otomatis aktif. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu ini kami, semoga bermanfaat. Nanti contoh kasus, analisa dan lain akan banyak saya gunakan di podcast, share di podcast, di Telegram dan lain yang akan mulai aktif lagi kami jalankan bulan Agustus ini. Oke, sampai sini selamat mencoba buat versi basicnya. Sampai jumpa di lain video. Thank you.